Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita membaca sisi kiri dan kanan dari prasasti ini. Ya. Jadi karena ini ada tulisannya tidak terlalu banyak kiri dan kanan, jadi kita jadikan satu konten. Oke. Ya. Jadi konten ini, bukan konten tapi bagian ini adalah banyak sekali kerusakannya, banyak yang hilang. Ya, betul. Jadi nanti bacaannya akan beberapa. Ya, kita ngikuti apa yang ada. Ya, kita ikuti apa yang ada aja, Pak ya. Sehingga nanti kita bisa tahu apa sih isinya. Oh iya. Ya. Tujuannya memang untuk itu. Iya. Supaya tahu isinya. Ya udah langsung aja, Pak. Oke. Ya. Kita mulai dari atas ya, Pak. Sebagaimana tadi Mas sampaikan, ada catatan sebelah sini rusak semua sampai baris yang di sini. Dan di bawahnya hilang. Ya, baik. Oke. Ya. Nah, kita lanjut lagi Pak Lutfi, ini yang sisi kiri nih ya. Jadi sisi kiri dari halaman depan atau bagian depan dari prasasti. Ya. Oke. Jadi sisi kiri kita ya. Iya, kiri kita. Kita menghadap ke prasasti itu kiri kita. Oke. Lanjut Pak. Ini. Ya. Ini yang perlu dijadikan catatan dulu Pak Said, pada bagian kiri ini yang bisa terbaca itu tidak banyak ya, karena di bagian atas sudah ada bagian yang pecah. Jadi ini saya baca urut per baris, tapi nanti untuk pengertiannya tidak bisa semuanya didapatkan karena ada yang banyak rusak. Ya. Baris 1 masih terbaca Kunyapa. Baris kedua terbaca Yanta Tepa. Baris ketiga Iwuntat Wa. Nah, dari sini ada satu yang bisa diterjemahkan, yang ketiga ini. Yang ketiga. Ya, Iwuntat itu artinya yang di Iwuntat itu belakang. Ya. Kemudian baris keempat Kuran Tarung Ring Adegan. Nah, yang bisa diterjemahkan adalah tarung ring adegan. Jadi tarung itu artinya ya kita berhadapan atau berlaga. Ya. Kemudian yang kelima itu I Wirangan Uwahi. Nah, ini konteksnya juga hilang ini. Nggak tak ada artinya. 5 ini I Wirangan itu artinya di bagian belakang Pak. Wirangan. Kemudian Uwahi itu kalau diterjemahkan berubah. Ya. Baris 6 tutuh tunduhnya welah ka. Ini yang bisa diterjemahkan tutuh tunduhnya itu dipukul. Dipukul kemudian welah itu akan dibelah. Ya. Apa yang dibelah ini hilang bagiannya. Kemudian biasanya kalau welah K itu sambungannya mestinya kapala. Jadi kepalanya akan dibelah. Iya. Baris 7 sebetakan petangnya. Rantas. Nah, jadi ini sebetakan itu artinya disobek. Disobek wetang. Petang itu perut. Jadi perutnya akan dibelah, disobek. Kemudian rantas ini, rantas berarti putus. Alah. Nah, ini bentuk hukuman ya Pak ya? Ya nanti. Iya, terus. Baris ke-8 itu wetuakan dalemannya. Dudu. Nah, jadi dikeluarkanlah isinya. Jadi setelah perut dibelah tadi, kemudian rantas, jadi karena dia patah kan, sobek itu, bisa dikeluarkan dalemannya. Nah, baris 9 nya pangan dagingnya, inum. Jadi hendaknya dimakan dagingnya. Sudah dikeluarkan isi perutnya, kemudian dimakan dagingnya. Inum, hendaknya diminum. Nah, yang diminum biasanya adalah rah ini, darahnya. Baris 10 teher pepedakan wekasaka. Nah, pepedakan wekasaka pada saat itu hendaknya kau butakan. Dipepet. Pepet itu dibutakan atau apa namanya? Gelap gitu. Tusuk matanya ya. Iya, gitu. Oke. Baris 11 nantika ini depannya nggak nyambung ini.
yan para ringla. Nah ini sudah merupakan ancaman dari sebelah sini. Yan para ringla. Jadi apabila engkau pergi ke. Nah itu nyambung ke 12. Nani mong patuk ning ngula pula. Nah ini berarti ada ancaman apabila kau pergi suatu tempat, maka akan ketemu dengan mong. Mong itu adalah harimau. Oh iya. Jadi tentunya ini masuk ke hutan ini. Iya. Kemudian patuk ing ngula. Jadi akan dipatuk oleh ular. Oh. Ya. Iya. Kemudian baris ke-13, ning dewa manya. Yan parari Tegal. Jadi juga akan mendapatkan apa? Hukuman dari dewa ini. Jadi, di samping itu, yan paring Tegal, apabila engkau pergi ke Huma atau ke apa? Ladang. Ke ladang. Nah, ancaman berikutnya dari 14. Layaning gelap sampalan ning raksa. Jadi kalau dia pergi ke Tegal, maka dia akan kena sambaran petir. Oh iya terus. Ya, sampalan ring raksa, maka badannya akan dibelah atau dipatahkan. Kemudian 15, panganan ning will si pamungguan. Jadi maka dia juga akan dimakan oleh setan will. Itu. Wih, sadis banget. Ya. Baris 16. Kemudian 16, rahta kita kamung yang kusika garga. Nah, ini artinya memanggil kepada para dewa atau para makhluk gaib. Ya, kita kamung. Jadi kamu semua yang kusika. Jadi yang kusika kemudian garga itu dipanggil. Nyambung 17, Metri Kurusya Patanjala. Suwo. Nah, termasuk Metri dipanggil. Kurusya itu apa? Ya, itu bagian dari makhluk gaib itu. Oh iya. Kurusya kemudian Patanjala. Nah, Suwo. Nah, Suwo artinya ini apa semacam apa ya? Kata-kata yang mengandung kekuatan. Jadi Suwo itu kata-kata yang mempunyai kekuatan seperti apa? Sabda gitu ya. Sumpah. Okay. Nah, kemudian 18, Lor Suwo Kidul Kuluan Wetan. Jadi maksudnya pemberian suwo itu dilakukan dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Nah, 19, buangakan ring akasa. Salah. Jadi kemudian akan dibuang, dilempar ke angkasa. Salah. Mbetaken ing 20 nih ya. Iya. Salah mbetaken ing yang kabai. Tibakan. Jadi ini kemudian akan dilemparkan kepada para yang. Jadi para yang itu kan apa namanya roh leluhur. Ya. Semuanya kan dilempar ke sana. Ya. Tibakan 21 ring Mahasamudra. Kelamakan ring Dawu. Nah, kemudian akan setelah dilempar ke atas dijatuhkan ke samudra yang besar. Kelamakan ring Dawuan. Ditenggelamkan di perairan. Kemudian baris 22 alapan sang yang jalamu. Nah, supaya menjadi santapan bagi ini makhluk ini. Apa sang yang jalamu ini. Kemudian dudu ini sebenarnya nyambung ke 23 dudut an ing tuwiran sang hawan ing wuhaya. Jadi agar disantap oleh makhluk raksasa laut namanya tuwiran dan juga menjadi makanan bagi buaya. Oh iya. Jadi setelah dilempar ke angkasa, dibantingkan ke bawah, masuk ke perairan, ditenggelamkan, akhirnya menjadi santapan bagi monster laut dan buaya. Oke. 24 engkana matia nikanang wang aniaya. Demikianlah akan mati orang yang aniaya, yang berbuat apa tidak senonoh. Iya. 25 lumebur ikang lemah sawah sima kani masahar. Nyambung 26 ya itu ya. Jadi demikianlah orang-orang yang
menganiaya terhadap ketetapan tanah sawah Sima Masahar. Oh iya. Nah, itu Pak Said baris yang ada di sisi kiri terkait dengan apa yang disebut sebagai kutukan atau sapata. Oke, ya. Nah, sekarang kita berpindah ke sisi sebelah kanan. Iya. Ya. Ini kelihatan lebih utuh ya. Ini lebih utuh, hanya tinggal bagian bawah yang patah. Oke. Nah, ini bagian ini ya. Kita lihat agak lengkap tulisannya, ya, agak lengkap tulisannya. Jadi nanti mungkin bisa lebih mudah kita memahaminya. Insya Allah. Nah, jadi kita langsung aja membacanya, Pak, ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut yang sisi kanan ya, Pak. Oke, siap. Ya. Ini ada 28 baris. Lumayan ya. Tapi pendek-pendek, Pak. Oke, ya, baik. Oke, langsung. Ya. Perlu diingat lagi bahwa walaupun kita mulai dari baris pertama, ini kita tidak tahu sambungannya di bagian bawah ya. Oh iya. Jadi kita baca saja. Baris 1, itelah sang makudur manguyut ma. Jadi setelah sang makudur selesai manguyut atau melakukan salah satu langkah upacara ritual, kemudian nyambung baris kedua, masalin sira makabai kapua malunggu. Jadi kemudian dia salin itu berganti penampilan, semuanya duduk. Ya. Nah, malunggu itu duduk. Baris ketiga, ing tekan pusak tumut krama sangha. Jadi sampai dengan ing tekan pusak itu mendekati pada bagian pusat tengah upacara, kemudian bersama dengan itu ikut serta para tumut krama sangha. Jadi yang hadir waktu itu, yang hadir ikut berserta juga. Namun baris keempat, sanghana ning kon pate wahutarama ka. Nah ini jadi termasuk di sana adalah para pejabat, juga pate, kemudian wahuta dan para rama. Nyambung baris kelima, mestinya bacanya kabayan, muang rama tepi siring, matuham ma. Nah, jadi rama ada kabayan, atau rama kabayan, muang juga para pejabat dari desa-desa batas Sima, Rama tepi siring, baik yang tua, matuha, nyambung lagi ke baris ke-6, manuam. Laki-laki, waduan, tanha. Jadi tua, muda, baik laki-laki, wanita, kemudian tan tidak ketinggalan. Ini baris 7, tan kantun, i lumanada ring pagelaran. Jadi semuanya ikut serta dalam upacara itu di tempat yang ditentukan, di pagelaran itu, di tempat pagelaran. Panggung pagelaran. Pagelaran bisa panggung atau tempat lebih tinggi ya. Dari ke-8, kinuran kuran inang sean skul. Jadi tidak kurang semuanya diberi nasi. Jadi sekul, lambung ke-9 ya. Nah, sekul dan dangnan. Jadi sekul yang dimasak dengan cara menggunakan alat dandang. Itu. Kemudian hinirusan kela-kela. Kemudian juga mendapatkan makanan yang lain. Kela-kela itu kalau dalam bahasa Jawa Baru, kelo itu artinya seperti sayur. Oh iya. Kulup ya. Lain, kalau kulup kan direbus, ini yang sudah dimasak. Oke, terus kelo. Kalau orang Jawa Baru masih mengenal kelan. Kemudian baris 10, ambil-ambil, lasan, lit. Nah, ini secara di lit-li, itu T-nya di bawah itu. Jadi harusnya lit. Jadi ambil-ambil ini jenis makanan. Kita tidak tahu persis makanan jenis apa, tapi kemungkinan jenis protein ini. Kemudian lasan, kita juga belum tahu. Kemudian li, sambung baris 11, itu ada T di depannya. Jadi lit. Kemudian
nyambung telu sanak sanga-sangan. Nah, ru. Nah, ini ru nanti nyambung ke baris berikutnya lagi. Yang masih bisa dideteksi itu sanga-sangan. Apa itu? Ini biasanya adalah makanan yang dimasak dengan cara sangrai. Oh ya. Goreng sangan dalam bahasa Jawa modern ini goreng sangan. Oke. Lanjut 12. Nah, kalau bahasa tradisionalnya digongso. Oke. Itu ya. Ya. Baik, baris 12. Ya. Rumba, kuluban, tetis, tu. Nah, ini yang tadi Pak saya katakan. Rumba itu kemungkinan terkait dengan jenis sayur-sayuran. Kemudian kuluban. Nah, kuluban ini yang tadi Pak saya sebut sayur yang direbus tadi. Yang untuk misalnya untuk pecel itu kan direbus dulu. Nah, tetis ini kita belum tahu. Kemudian nyambung tu baris 13, tumpuk-tumpuk, den hanyang, den ha. Nah, tumpuk-tumpuk ini juga jenis makanan. Belum tahu persis seperti apa. Tapi yang berikutnya deng hanyang. Nah, ini kalau deng itu kita sudah mengenal bahwa deng itu adalah jenis daging yang dikeringkan. Bahasa modernnya dendeng. Jadi deng hanyang ini diduga adalah jenis daging kering dari binatang buruan ya. Kemudian yang berikutnya deng ha nyambung ke 14. Jadi lengkapnya deng hasin, kakap, burang, bilunglung, ka. Nah, jelas ini deng hasin berarti jenis ikan kering yang rasanya asin pakai garam. Kemudian jenis ikan berikutnya kakap. Lalu jenis ikan urang. Urang atau udang. Nah, bilunglung ini juga jenis makanan hewani, tapi belum jelas maksudnya apa ini. Kemudian baris 15 sambungannya adalah kawan, kemudian rumahan, hala-hala, hanti. Nah, dari sini yang bisa dikenali adalah rumahan. Rumahan itu kemungkinan adalah jenis masakan yang berupa daging juga, seperti misalnya mungkin barangkali semacam rawon lah. Kemudian hala-hala ini jenis binatang seperti yuyu. Atau kepiting air tawar. Kepiting sungai. Kemudian nyambung 16 hantiga. Hantiga, inaring, sunda, atak, pehan. Nah, yang bisa kita kenali hantiga. Hantiga itu sebutan lainnya hantelu. Hantelu sama dengan telur. Telur. Ya, hantiga, hantelu itu telur artinya. Kemudian ini yang kita nggak kenal itu ada sunda, kemudian atak. Nah, pihan. Pihan ini mungkin adalah hasil dari sapi perah. Dalam bahasa Jawa Baru masih dikenal pehan atau puan. Susu itu susu ya. Susu sapi itu. Nah, kemudian 17 tahulan, winanganan, harias. Nah, ini kita nggak tahu persis maksudnya apa ini. Tapi ini masih bagian dari rangkaian makanan-makanan dalam upacara penetapan sima itu. Lanjut. 18 pindah gangan ing saron 10 len. Nah, jadi demikianlah jumlah dari makanan-makanan yang disediakan. Itu ada 10 jenis. 10 jenis, 10 saron. Jadi 10 saron itu 10 wadah besar mungkin ya. Nah, len selain itu, nah baris berikutnya, baris 19 ya. Sangkari iwak. Kus prakara kus prakara A. Jadi selain itu, jadi selain dari iwak-iwak tadi, ada iwak, ikan-ikan tadi, kus prakara A. Ini yang berikutnya lagi, tindakan yang mereka lakukan berikutnya adalah 20 anadah sirakabe yata suka ma. Nah, mereka semua menerima. Jadi sebenarnya menanadah itu kan tangannya menengadah gini. Jadi mereka mendapatkan bagian-bagian itu.
semuanya mendapatkan bagian itu. Kemudian baris 21 manginum sindu cinca tua ping ti. Nah, jadi mereka minum minuman jenis sindu, jenis cinca, jenis tua, ping ti, nyambung kedua-dua, ping 3 soang. Nah, jadi sindu, cincu, tua itu semua adalah jenis minuman keras. Cuma dari bahan yang berbeda-beda. Kalau tua biasanya dari enau atau dari kelapa. Kemudian sindu itu kemungkinan dari beras. Nah, cinca kemungkinan dari jenis tanaman yang lain. Jadi semuanya adalah jenis minuman keras ini. Nah, berapa kali mereka melakukan itu? Ping ti, baris 22 ga soang, winuwuhan tambul i. Jadi mereka melakukan minum itu masing-masing 3 kali. Ping 3 masing-masing soang, jadi 3 kali masing-masing. Winuwuhan tambul. Jadi juga mereka tambah lagi. Winuwuhan itu tambah lagi itu winuwuhan. Tambul i baris 23 nanjapan, kurawu, kurima, asam. Nah, ini kemudian mereka tambah lagi apa? Berupa makanan-makanan yang berupa makanan apa? Ringan. Ringan-ringan ya. Jadi ada manjapan, ini ada kurawu. Kurawu mungkin kalau bahasa sekarang ya semacam kerawu yang makanya dikerawu mungkin pakai kelapa yang diparut. Kurima nggak begitu jelas. Kemudian ada asam. Asam baris 24. Asam, dua-dual, kapua, madulur, malareh. 24 ini jadi ada asam. Apakah asam itu berarti makanan seperti terbuat dari tanaman asam? Kemudian ada dual-dual ini dodol. Jadi makanan yang sudah diolah lebih lanjut lagi ya, lebih awet lagi, dodol. Kemudian kapua, madulur, malari. Nah, kemudian semuanya madulur artinya diberi penerangan, karena dulur itu artinya terang. Kemudian malari ini mendekat. Nah, 25 umangse taeng jenu sekar anabeh ta. Umangse itu masuk. Mase itu masuk. Ta mereka kemudian masuk, kemudian jenu sekar. Nah, sekar ini artinya kembang. Nah, tentu ada aktivitas yang mereka lakukan dengan kembang itu. Mereka mau apa gitu. Anabeh ta semuanya, kabeh itu maksud kabeh. 26 sang matuwung mangdiri tasira ka. Ka ini nyambung ke 27 nanti. Jadi semuanya termasuk di sang matuwung. Kemudian mangdiri tasira, berdirilah beliau. Ka 27 ka baik patih pramuka kapua mana manirusa. Jadi semua berdiri. Termasuk ada patih sebagai pemukanya, sebagai yang utama. Kapua mana, jadi semuanya kemudian melakukan sesuatu, tapi ini rusak. 28 rapa sakahanan, ini juga tidak sempurna kalimatnya. Nah, jadi ini mereka kemudian menyelesaikan upacara itu dengan cara berdiri, dipimpin oleh seorang patih pramuka tadi. Nah, baris 29 ini masih tersisa tanda penutup. Jadi ini tanda penutup bagian akhir. Oh gitu ya. Biasanya sebelum ini ada lingkaran, kemudian tanda yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pada bagian sisi kanan ini berakhirnya prosesi ini. Oke Pak Lutfi, ya kita sudah melihat atau sudah membaca semua ya. Bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan. Nah, mungkin Pak Lutfi bisa menyampaikan apa sih isinya yang kiri dan apa yang kanan? Ya, secara garis besar Pak Said, bagian yang kiri ini adalah bagian yang disebut sebagai kutukan sapata. Sebenarnya dalam bahasa Jawa kuno itu seringkali tidak hanya sapata yang disebutkan, tapi kadang-kadang juga ada samaya. Samaya kalau dalam bahasa Jawa itu semoyo artinya janji. Ya, jadi di samping ada kutukan bagi mereka yang melanggar ketetapan sima itu akan mendapatkan hukuman ya, hukuman.
Tapi juga masyarakat itu harus berjanji. Samaya itu berjanji supaya tidak melakukan itu. Oke. Ya, tapi yang di sini yang muncul adalah bagian kutukan itu. Oke. Dan Mungkin memang hilang, Pak. Ini bagian hilang ya. Sedangkan yang sebagian kanan itu adalah ending dari upacara penetapan sima yang berupa pesta. Pesta. Ya, pesta. Jadi di sana dibutuhkan berbagai macam makanan yang disajikan pada waktu itu. Iya, jenis-jenis. Dan seluruh tamu yang hadir itu harus makan di situ. Makan, minum itu di sana semua. Ada acara pesta yang berupa tarian nggak, Pak? Ada. Juga bahkan ada pertunjukan hiburan dengan hadirnya seorang pelawak atau mabanyol. Iya. Jadi itu hal yang menarik. Bahwa ternyata dalam upacara penetapan sima yang kita bayangkan sangat sakral, itu ada hadir seorang tokoh yang menghibur para tamu-tamu itu. Ya. Nah, ini mungkin ada yang menjadi pertanyaan Pak Lutfi. Iya, gimana? Itu tadi hukuman yang itu kelihatannya sangat-sangat mengerikan itu. Iya. Buat siapa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kutukan itu diperuntukkan untuk siapa saja. Bagi mereka yang tidak mengindahkan keputusan sima itu. Maka ancamannya begitu berat. Itu terhadap masyarakat semuanya, termasuk para raja yang akan datang. Jadi kalau sekarang kan yang memberikan putusan, tapi ya bagi pemerintahan yang akan datang, kalau mereka melanggar keputusan itu, maka juga akan mendapatkan sanksi yang sama. Ada jangka waktunya nggak, Pak, berlakunya prasasti? Jangka waktunya ada, Pak, yaitu delaharing delaha. Artinya sampai kapanpun. Itu tidak berbatas kalau gitu. Iya, betul. Oke, Pak. Jenis-jenis kuliner, Pak, yang disebutkan apa saja? Wah, tadi sudah kita baca, Pak, ya. Jadi pada bagian akhir yang berupa pesta itu disebut banyak jenis makanan. Di antara yang kita kenal itu yang sekarang masih populer, itu misalnya ada han tiga. Han tiga itu han telu atau telur. Telur ya. Kemudian ada deng. Deng itu sekarang namanya dendeng, diucapkan 2 kali. Dangi. Ya, ada dendeng hanyang, ada dendeng hasin misalnya. Nah, dendeng hasin berarti daging kering yang ada rasa asinnya itu. Nah, kemudian juga ada jenis ikan-ikan dari baik itu laut maupun dari ikan air tawar, macam-macam. Ya. Terus juga ada minuman, Pak. Jadi ada food, ada beverage-nya. Nah, minuman ini yang utama ada 3. Pertama sindu, kemudian cinca, kemudian tua. Tua, Pak. Cuma 3 macam itu, Pak. Loh, tapi ini kan sudah minuman istimewa ini. Karena masing-masing adalah minuman yang merupakan hasil fermentasi. Iya. Ya, gitu. Berarti tidak ada kopi, Pak, ya? Belum ada. Kopi. Oke. Ya. Nah, jadi kita kembali ke sima tadi, Pak. Ya. Itu semuanya berlaku kepada siapapun dan pada masa apapun, ya? Iya. Jadi penjelasannya begini, Pak Said. Ketika suatu lahan berubah status menjadi sebuah sima, maka berlakulah hak istimewa. Ada privilege di situ. Nah, barang siapa yang melanggar ketetapan perubahan status itu, tidak pandang bulu, mau raja yang akan datang, mau warga masyarakat, ataupun siapa saja, kalau dia melanggarnya, maka akan mendapatkan sanksi tadi. Gitu. Terus bagi yang pengelolanya, apakah dia ada di pemberian khusus atau salary-nya seperti itu? Iya, ini benar sekali. Betul, Pak. Jadi sayang memang pada bagian yang kita baca, bagian itu tidak kita punya, jadi hilang itu, hilang. Tapi pada bagian kaki pada prasasti yang lain-lain disebutkan bahwa setiap sima itu penghasilan tahunannya itu akan dibagi 3. Iya. Jadi sepertiga itu kembali menjadi hak raja. Jadi bahasanya sabagan marari haji. Kemudian sepertiga itu menjadi hak pengelola sima sebagai gajinya. Jadi sabagan marari makemitan sima. Yang terakhir, sepertiga yang terakhir itu sabagan marari dharma. Jadi ini dipakai untuk pembiayaan ritual keagamaan pada bangunan suci yang ada di tempat itu. Ya. Berarti sudah sangat lengkap ya, Pak? Betul. Ya. Iya, karena prasasti ini juga menyebutkan siapa saja yang harus ditarik pajaknya. Jadi sudah lengkap sekali. Nah, demikianlah hasil pembacaan kami terhadap prasasti Masahar ini, Masahar, yang awalnya kita sebut sebagai prasasti Gemaan.
mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat menyebar secara luas, dipahami oleh masyarakat luar, dan kami tetap menunggu kalau ada kritikan. Betul. Ya, kita bisa saling melengkapi. Ada informasi dari pihak lain mau melengkapi, mau sumbang saran, sumbang saran, tetap kita buka peluang itu. Demikianlah hasil diskusi kami dengan Pak Lutfi tentang pembacaan prasasti masa hari ini. Mudah-mudahan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.